Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi زينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan bersama surah Al-A'la, Tafsir Al-Munir, bahagian yang kedua, ayat 9 hingga 19. Tapi untuk ambil berkah kita baca saja dari awal karena ayatnya 19 ayat pendek saja. Terdiri pada 293 huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, amin. Sekarang bersama bagian kedua ayat 9 ya, 10 dan seterusnya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Fadzakir, berilah peringatan. Perintah memberi peringatan. Perintah ya, perintah itu wajib dilaksanakan. Memberi peringatan wajib. Mendengar peringatan wajib bagi orang yang banyak kelemahan dalam hidupnya, yang tidak berapa belajar, yang tidak mendekati ahli ilmu, wajib belajar. Wajib belajar. Itu maka selalu disebut bahwa di antara perintah pertama dalam Islam yang terkandung dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah belajar. Iqra itu perintah belajar, bukan hanya membaca saja ya. Maksud membaca itu belajar. Jadi fadzakir, sampaikanlah tazkirah, berilah tazkirah. Subhanallah. Tazkirah dalam konteks kehidupan sekarang mungkin di tengah keluarga, bersama jamaah, di masjid, dalam majelis, di institusi pendidikan dan lain sebagainya. Fadzakir, berilah tazkirah, berilah peringatan. In nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Tetap bermanfaat kalau kita bertazkirah di kalangan umat Islam. Dalam ayat lain dalam surah Az-Zariyat dikatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Tapi di sini dikatakannya saya zakar may yakhsha, yang
akan menerima pengajaran peringatan itu orang yang takut. Kalau dia takut kepada Allah, Allah memerintahkan kita belajar. Orang yang takut, dia akan mencari peringatan. Dia akan memberi peringatan, dia akan support peringatan. Kita ini sama ada, orang itu sama ada di alim, dia karena mengajar, memberi peringatan, atau dia tidak alim, dia karena belajar, ataupun dia paling kurang dia support. Dia dukung. Jangan dia alim tapi tidak menyampaikan ilmunya. Dia tidak tahu tapi dia tidak belajar. Ataupun ada kelompok yang ketiga tadi dia tak support. Nah, kita kena sokong ya. Saya dzakkaru may yakhsha akan menerima peringatan orang yang takut kepada Allah. Nah, di sini mahalnya rasa takut. Sifat takut, sifat yang mahal dalam kehidupan mukmin. Sebelum ini dalam membicarakan surah Al-Bayyinah dibuat penekanan di sana katanya bahwa orang yang takut itulah yang akan masuk jannah. Bahwa yang akan masuk jannah itu orang yang takut. Nah, di sini pula yang orang yang takut itu akan menerima peringatan. Boleh disemak semula ya surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Belum lama kita berpisah dengan surah Al-Bayyinah halaman 599 ayat terakhir tentang sifat-sifat al-jannah. Dikatakan di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jazaa'u 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menerangkan sifat al-jannah yang inti sifatnya orang yang takut kepada Allah. Nah, di sini juga dikatakan orang yang takut dia akan mendengar, dia akan belajar. Berlalu satu hari, kalau ilmu tidak bertambah, orang tu risau patutnya risau. Karena sebelum ini sudah disebutkan ilmu itu makanan akal. Ilmu itu makanan akal. Nah, orang tu mesti menyimak macam mana rasa takut saya kepada Allah. Masuk waktu solat, saya sudah siap untuk solat kah? Berkumandang azan, macam mana sikap saya terhadap azan? Berinteraksian saya kepada azan. Berinteraksi dengan kitabullah. Adakah saya memegang kitabullah hari-hari? Ahli keluarga saya macam mana? Karena kita tanya, kalau kita tak memegang kitabullah, berarti orang itu tidak takut kepada Allah. Tidak memerlukan peringatan Allah yang tertera dalam Al-Quran. Itu maka dikatakan di sini, saya dzakkaru may yakhsha, orang yang takut akan menerima pengajaran dan peringatan, mau mendengar. Sebaliknya disebut dalam ayat 11, wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang tidak mau mendengar pengajaran itu lari dia. Dikatakan di sini si ashqa. Ayat 11 ya. Kalau terjemah literalnya insan yang celaka. La ilaha illallah. Kalau pedas, begitulah bahasa Al-Quran. Kalau terasa kesat, begitulah bahasa Al-Quran. Orang yang takut kepada Allah disanjung. Orang yang tidak takut kepada Allah, tidak mau mendengar pengajaran dan peringatan, dicela sepedas-pedasnya. Wa yatajannabuhal ashqa. Si celaka itu tidak mau mendengar pengajaran. La ilaha illallah. Orang-orang saleh dulu ya, bila berjumpa satu sama lain, sering mereka mengatakan apa? Alimni mimma 'allamakallah. Ajarlah saya ilmu yang Allah ajar sama kamu. Subhanallah. Ataupun mereka bila jumpa satu sama lain kadang-kadang mengatakan ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayolah kita beriman sesaat. Artinya apa? Membincangkan perkara-perkara yang menguntungkan tentang akhirat, tentang kematian, tentang alam kubur, tentang padang mahsyar. Begitulah ya. Dan bila kita lihat Al-Quran secara umum ya, Al-Quran ini
setiap halaman membincangkan tentang perkara yang menakutkan kita, yang menanamkan rasa takut yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan akhirat, tentang kebesaran, kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Kemudian orang yang tidak mau mendengar peringatan tadi, apa nasibnya? Allazi yaslan naral kubra. Orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang dahsyat. Macam mana dahsyatnya? La yamutu fiha wa la yahya. Orang itu tidak hidup, tidak mati. Nah, dalam satu keterangan itu dikatakan orang itu mati hidup, mati hidup, mati hidup. Bayangkan ya, bayangkan api neraka itu 70 kali api dunia ini di segi panasnya. Subhanallah. Subhanallah. Ini peringatan ya, supaya kita selalu bersama peringatan. Seterusnya ayat 14, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Ini peringatan tentang pentingnya tazkiyah. Bila orang itu mendengar peringatan, mau mendengar peringatan, di antara lain yang perlu dia fokuskan waktu mendengar peringatan, macam mana supaya dia membersihkan dirinya, jiwanya, nafsunya. Tazkiyah namanya. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang itu bila dia rajin mendengar peringatan. Hari ini mendengar sedikit, besok lusa, terus khususnya tentang tazkiyah, membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari sifat-sifat tercela, dari penyakit hati, dari penyakit jiwa. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mentazkiyahkan dirinya. Tazkiyah dari bahan-bahan ataupun alat-alat subhanallah, media sosial yang banyak membawa masalah dalam kehidupan kita, karena tazkiyahkan diri kita dari kekotoran dan penyakit yang dibawa oleh media sosial. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mentazkiyahkan dirinya. Wa dzakara asma rabbih. Dan dia berzikir. Fasalla. Lalu dia salat. Jadi ada 3 sifat mukmin yang disanjung di sini. Pertama bertazkiyah, yang kedua berzikir, yang ketiga salat. Subhanallah. Bila tergabung yang 3 ini, orang itu akan qad aflaha, akan beruntung dia. Nah, jadi syarat-syarat yang menjadi falah di sini ada 3: tazkiyah, zikir, dan salat. Bila orang itu tidak ditazkiyah dirinya, ada diterangkan lawan tazkiyah ini dalam surah Asy-Syams. Katanya di sana apa? Tazakka lawannya tadannas, ataupun apa di sana tuh tadassa. Tazkiyah lawannya tadsiyah. Itu disebut dalam surah Asy-Syams. Itu maka kita perlu bila kita bicara tentang satu ayat, kalau ada kaitannya dengan surah lain, kita kena lihat. Di sana dikatakan waqad khaba man dassaha. Rugi dan hampa orang yang mengotori hatinya. Di sini cakap beruntung orang yang membersihkan. Nanti kita akan sampai ke surah Asy-Syams ya. Tapi kena dibaca di sana. Karena dilihat di sana juga ada ayat tazkiyah, kemudian ada juga ayat tadsiyah dalam surah Asy-Syams sesudah surah Al-Balad ya. Sesudah surah Al-Balad. Di sini dikatakan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mentazkiyahkan dirinya, membersihkan dirinya, hampa dan sia-sialah orang yang mengotorinya. La ilaha illallah. Bila kita berbicara tentang membersihkan jiwa, kita karena tahu juga orang yang mengotori jiwanya macam mana. Baik. Seterusnya ayat 16, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ternyata kamu ini mengutamakan keduniaan. Ini kebanyakan manusia, silapnya manusia, karena dia tidak tazkiyah, dia tidak mau mendengar tazkirah tadi dalam ayat pertama tadi ayat 9, kemudian dia tidak bertazkiyah, nanti
resikonya apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Orang itu akan memberi keutamaan kepada keduniaan, kepada jasmani, kepada kebendaan, rohani dan kejiwaannya terabai. Wal akhiratu khairum wa abqa. Justru akhirat lebih baik dan lebih kekal lagi sebenarnya. Berarti kalau akhirat itu lebih baik, berarti dunia ini kurang baik. Kalau akhirat itu lebih kekal, berarti dunia ini temporary. Kebanyakan manusia mengurus urusan temporary, mengurus rumahnya, kendaraannya, harta bendanya, alam kuburnya tidak dibangunnya. Nah, ini kita teringat kisah yang baru lagi disorot ya, tentang kisah seorang khalifah berjumpa orang alim itu. Sulaiman bin Abdul Malik berjumpa dengan Abu Hazim Al-A'raj, tokoh tabi'in di Madinah, ketua negara, berjumpa dengan orang alim, ahli ilmu, bercurhat, mencurahkan isi hatinya. Apa pertanyaannya? Kenapalah kita ini takut nak mati, katanya. Sepatutnya logiknya orang beriman tidak takut nak mati. Karena mati itu kan berpulang ke rahmatullah. Mati itu kembali kepada kekasih yang sangat dikasihi. Kenapa takut? Jadi itu pertanyaan khalifah tadi. Presiden dia, raja dia, sultan dia bertanya kepada orang alim, kenapa saya takut nak mati? Saya rasa kebanyakan orang ini juga takut nak mati. Apa jawab orang alim tadi? Karena kamu meruntuhkan kubur, meruntuhkan hari kiamat, membangunkan ke dunia. Dunia yang akan kamu tinggal, kamu bangun dengan hebat. Kediamannya, istananya, dan lain-lain dibangun dengan hebat. Tapi alam kubur tidak dibangun, katanya. Wajarlah orang itu takut, risau, beralih daripada rumah kediaman, istana yang dia bangun dengan megah untuk menuju alam kubur yang sempit, yang gelap, yang susah, yang tidak dibangun. Wajarlah itu, kata orang alim Abu Hazim Al-A'raj. Di sini kita diperingatkan, bal tu'sirunal hayatad dunya, ternyata kamu lebih mementingkan keduniaan, wal akhiratu khairum wa abqa, justru akhirat lebih baik dan lebih kekal, tapi kamu tidak ambil, itu silap kamulah. Nah, kita diperingatkan di sini, artinya macam mana? Jangan begitu. Jangan kamu mengutamakan keduniaan sehingga akhiratnya tergadai. Carilah akhirat, cari juga dunia. Cari dunia yang menyokong, yang membantu untuk merebut akhirat. Jauhi dunia yang melalaikan daripada urusan-urusan keakhiratan. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Keterangan yang ada di sini dan keterangan yang ada dalam Quran secara keseluruhannya ada dalam lembaran-lembaran, ada dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, termasuklah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ajaran mentauhidkan Allah, ajaran agar kita mencintai Allah, ajaran agar kita membersihkan nafsu, agar kita jangan mengutamakan keduniaan. Memang disebut dalam lembaran-lembaran suci, kitab-kitab suci Rasul-Rasul dan Nabi terdahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Besok akan kita lanjutkan bahagian berikutnya. Ini baru ulasan ringkas tentang ayat 9 hingga 19 surah Al-A'la. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.